Jadi memang keputusan di awal itu sangat penting gitu. Dok, kok yang satu kok lebih gede, lebih ngangkat di sini. Padahal sebenarnya karena tadi melintir, jadi lebih skoliosis. Nah itu yang jarang diperhatikan. Kalau kanker payudara ini terjadi pada mereka yang di bawah usia 50 tahun, tentu ada pemeriksaan yang perlu dilakukan, Mbak Wes ya. Seperti pemeriksaan BRCA. Kalau dia kanker payudara triple negatif misalnya, lihat lagi ada riwayat keluarganya yang lain nggak yang kena gitu. Saya dapetin hampir ya 40-50% itu ada. Masih boleh hamil nggak sih dok sebenarnya? Dari zaman dulu saya kecil juga, ini nggak boleh, kalau benjol nggak boleh pegang-pegang, bisul nggak boleh pegang-pegang, nanti tambah gede begitu. Jadi akhirnya setiap dia mandi, saya mau ketawa, takut dosa juga ya. Iya, setiap mandi pasti selalu dilompatin. Setiap mandi selalu dilompatin. Jadi 3 tahun itu benjol ada di situ. Sobat Sehat, apa kabarnya? Bulan Oktober, bulan sadar kanker payudara, kita ini akan diskusi ya masalah kanker payudara. Tentu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Sehat mengenai kanker payudara. Ya, nah saya memberikan kesempatan buat teman saya, sahabat saya, Mbak Wes Tantri, untuk menanyakan apa yang sudah yang ada di IG yang ditanyakan oleh teman-teman sobat sehat mengenai kanker payudara gitu. Ya Mbak Wes, apa kabar? Baik, alhamdulillah dokter sehat ya dok ya. Alhamdulillah. Oke. Pertanyaannya kadang-kadang itu lagi tapi masyarakat Indonesia 200 juta, mungkin sekarang ada yang dapat, nanti belum ada ya, tapi itulah gunanya itu digaung-gaungkan terus ya dok ya. Mungkin memandangkan dari A, dari sisi B, C, lain-lain mungkin ya. Tapi nggak apa-apa, makin bertanya makin peduli. Itu dihargai banget ya dok ya. Betul. Terus ini dok, kan banyak yang takut untuk memeriksakan payudara karena takut kalau udah kanker tuh pasti diangkat payudaranya, sementara udah banyak pertimbangan, bukan banyak pertimbangan, dia pasti udah berat ya untuk seorang perempuan untuk diangkat payudaranya. Tapi apakah iya sih dok harus diangkat gitu dok payudaranya? Ya Mbak Wes, jadi hampir semua orang wanita lah, perempuan ya, takut ya ke dokter karena kalau ada untuk memeriksakan benjolan, karena takutnya semua pasti ini dioperasi dan pasti diangkat. Ya sebenarnya belum tentu hal itu terjadi ya, karena memang pengangkatan tumor di payudara kan bergantung daripada satu kemungkinan dia ganas atau tidak ya. Tentu kita melalui beberapa pemeriksaan dulu seperti USG dan mamografi tentunya di awal. Kemudian yang kedua tentu kita biopsi dulu. Nah, kapan perlu dilakukan tindakan operasi? Yang jelas kalau dia tersangka ganas harus segera diangkat. Makin dini makin baik. Artinya kalau ditemukan dalam stadium-stadium awal makin bagus lagi begitu. Nggak perlu diangkat bahkan ya? Tidak perlu diangkat semua gitu. Bukan nggak perlu diangkat semua. Jadi bagian payudara yang mengandung massa kanker saja yang diangkat. Lalu baru kemudian setelah itu dilakukan ya tentu ada yang namanya staging ya Mbak Wes. Jadi dilihat stadium berapa nih, berdasarkan besaran tumornya, kemudian berapa kelenjar yang terkena, kemudian juga kemana saja jangkitan atau penjalarannya kan kita tahu. Dari situ baru kita akan tahu stadium berapa nih. Kalau stadium awal, ya stadium 1, 2, kan tentu ukuran tumornya pasti ya antara 2 sentian lah gitu kira-kira. Paling angkat di tumornya, kemudian lakukan radiasi. Setelah itu kalau dia hormonal, lanjut dengan obat hormon. Itu yang dilakukan. Gitu. Tapi atau ada nggak sih yang tidak diangkat? Yang tidak diangkat? Ada nggak yang tidak perlu diangkat gitu? Khawatirnya tidak ada. Konvensional aja langsung. Karena memang semua pasti harus diangkat. Karena begitu dia jaringan payudara yang ganas, kalau dibiarkan kan tentu pengobatan kan nggak selalu akan ada terus kan, tidak akan hadir terus. Jadi terbaik adalah angkat gitu. Karena ternyata ada studi yang menunjukkan bahwa kalau diangkat di bawah 2 cm sama di atas 2 cm, ternyata resiko relapse-nya kalau di atas 2 cm tuh lebih tinggi dibandingkan yang di bawah 2 cm. Relapse maksudnya muncul kembali gitu. Jadi memang
keputusan di awal itu sangat penting gitu. Kan ada lagi itu takut pengangkatan gitu karena khawatir sayatannya tuh akan membuat keganasan yang lebih parah lagi gitu, Dok. Jadi biasanya kita dokter bedah itu akan melakukan operasi sampai sebersihnya gitu, sampai bersih. Jadi sampai 2 cm batas sayatan itu bebas tumor, iya. Jadi memastikan bahwa dia tidak ada yang tersisa 1, kemudian yang tertinggal 2 begitu kira-kira. Dan memastikan supaya bahwa di getah bening juga bersih begitu, Mbak Wes. Jadi sekali lagi makin dini makin bagus. Resiko kemungkinan muncul kembali makin rendah begitu kira-kira. Dan makin dini makin sedikit jaringan payudara yang mesti dioperasi. Tapi pun juga sekarang pun sudah berkembang ya, banyak dokter-dokter bedah onkologi yang menguasai teknik untuk operasi cantik lah begitu kira-kira. Dan nggak jarang juga kosmetik, dan tidak jarang juga bekerja sama dengan dokter bedah plastik. Saya ada beberapa pasien yang payudaranya asalnya jadi dari tummy tuck, jadi mengurangi lemak di sini karena ke atas betul. Gitu. Dan payudaranya dan nipelnya itu ditinggalkan, nipel yang kemarin karena tidak terkena di jaringan payudaranya tidak terkena ya, nipelnya nggak terkena oleh kanker. Bagus aja. Jadi bagus lagi, betul. Itu karena bisa deteksi dini juga, dideteksi sejak awal ya, Dok? Ya karena stadium ya sebenarnya stadium 3 ya, tapi pengobatan yang baik, yang bagus ternyata juga memberikan hasil. Sampai saat ini sudah tahun ketiga nih dia, cukup baik. Gitu. Cukup baik, alhamdulillah. Jadi kalau dokter minta untuk mengangkat itu, sepertinya sih ada yang hilang, tapi sebenarnya menyelamatkan hidup ya. Menyelamatkan hidup, betul. Dan kalau dibilang, nanti dengan mengangkat ini berarti mengangkat tumor membuat penyebaran, justru dengan mengangkat tumor kita menghambat penyebaran lebih lanjut begitu ke tempat lain. Tuh, dan tentu kan ada pengobatan lanjutan nih Mbak. Entah hormonal, kemudian radiasi, dan tentu kemoterapi juga bisa. Sudah sangat komplit ya teknologi. Jadi jangan takut dengan nanti kalau bisa diangkat semua. Diangkat semua kalau memang ternyata lanjut ya. Tapi kalau di stadium-stadium awal sih insya Allah enggak, masih bisa diselamatkan gitu, disiapkan. Efeknya kalau payudara diangkat itu ya, selain memang organnya itu memang nggak ada, itu nanti kayak hormonalnya terus ke payudara yang satu lagi tuh pengaruh nggak sih, Dok? Jadi ya Mbak Wes, jadi yang saya perhatikan memang yang terjadi karena pasangannya nggak ada ya, satu nggak ada, tentu akan terjadi perubahan secara fisik, secara mekanik ya, akan jadi tubuh berusaha mengimbangi. Jadi pasien itu selalu akan jadi lebih yang katakanlah kalau kanker payudara di kanan nih misalnya, diangkat semua nih misalnya, akan terjadi terpuntir. Jadi posisinya akan lebih yang sebelah kanan ini akan lebih panjang dibanding tangan sebelah kiri begitu, satu. Kedua, posisi juga sama. Permasalahannya adalah ketika dia diangkat ya, kemudian terpuntir, jadi paru-paru yang paru-paru yang sebelah kiri akan lebih mengecil karena terpuntir tadi. Ketarik. Dan semua pasien-pasien selalu akan curiga, Parno, Dok, kok yang satu kok lebih gede, lebih ngangkat di sini. Padahal sebenarnya karena tadi melintir, jadi lebih skoliosis. Nah itu yang jarang diperhatikan oleh teman-teman sobat sehat yang pasca pengobatan gitu, sehingga dia melintir akibatnya apa? Jadi jalannya juga cenderung untuk tidak stabil. Nah triknya adalah tentu melihat ke kaca sebelum mandi atau sudah mandi, terserah. Tentu melihat ke kaca dan memperhatikan ini posisinya, karena posisinya kan akan berbeda ya antara pundak kiri kanan. Dan pelajari itu, kemudian lakukan pembiasaan diri. Jadi dibalikin lagi begini. Memang tidak mudah. Kalau kata ahli psikologi perlu waktu 40 hari untuk membuat kebiasaan. Jadi kayak puasa ya. 40 hari. Jadi kalau misalnya begini, balikin lagi ke sini. Gini. Kita belum kayak hafal kan? Aja betul. Gitu, kayak karena kita belum hafal. Besokan lagi, lusa lagi, 2 hari lagi, 3 hari lagi, seminggu lagi, sampai benar-benar hafal, tutup mata bahkan tahu gitu. Sikap Kenapa? Tubuh aja gitu. Betul. Karena kalau tidak dilatih, pada saat kita nggak tahu ya, kita hidup sampai tua apa nggak tua tuh relatif ya. Jadi ketika kita
sudah uzur ya, saya bilang uzur aja deh, bukan tua ya, karena tua kita udah tua ya. Jadi dokter tuh ya sobat sehat ya, dia tuh selalu merasa dirinya tua itu dari dulu saya tahu dia tuh kayak gitu. Jadi karena terpuntir tadi lama-lama makin lama makin sesek, paru yang udah satu kan udah tua ya, yang satu lagi karena kepuntir makin mengecil. Nah itu yang terjadi. Ya tentu kita ingin tua tapi kualitas hidup baik gitu, memiliki kanker tapi quality of life, kualitas hidup baik juga gitu. Nah itu caranya. Apalagi cara yang lain? Cara yang lain adalah dengan berenang satu lagi. Nah satu lagi Mbak Wes ya, kebanyakan pasien-pasien yang habis diangkat kanker di payudara itu selalu takut. Contoh ya misalnya yang kankernya di kanan gitu, takut di minggu-minggu pertama, oke lah minggu pertama nggak mau ngangkat, takut nanti robek jangan-jangan kalau diangkat gitu. Karena sensasinya dok kalau habis dioperasi seperti kayak mau robek ya. Iya. Gitu. Bukan saya nggak pernah sih, cuma dulu pas yang di rahim gitu ya. Tapi harus latihan karena kalau tidak dilatih lama-lama jadi frozen. Jadi dia membeku. Jadi nanti kayak unyil kalau ya gitu. Sayang aja kita udah nggak punya sekarang orang nggak banyak mandi pakai timba ya. Kalau pakai timba gimana mandinya gitu ya? Kenapa sih dokter agak-agak bikin susah kalau pakai timba? Jadi memang harus dilatih gitu. Nah kan jenis tumor tuh banyak sekarang nih kan. Tumor payudara tuh banyak. Jadi tentu pengobatannya juga nggak jauh-jauh. Makanya kenapa pemeriksaan itu perlu dilakukan gitu. Akan menyusahkan kita sebenarnya kalau nggak mau dibiopsi, nggak mau diangkat. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih yang mau kita hadapin nih kankernya apa. Iya. Jenisnya begitu. Kan bukan cenayang ya yang bisa ngeliat dari luar. Iya. Terus dok, untuk siapa payudara yang belaka itu kan katanya sangat dipengaruhi oleh hormon gitu ya. Wanita tuh dekat dengan hormon, sangat dekat. Terus kalau udah diangkat kan pasti banyak hal yang berubah ya, adaptasi dengan keluarga, pasangan dan seterusnya gitu. Itu gimana dok? Ya jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan nih. Jadi selain pemeriksaan histopatologinya, kemudian yang kedua hubungannya dengan hasilnya, kemudian subtipenya kan tahu juga. Nah setelah itu juga yang perlu diperhatikan lagi, tentu dokter yang perlu lebih memperhatikan kalau kanker payudara ini terjadi pada mereka yang di bawah usia 50 tahun, tentu ada pemeriksaan yang perlu dilakukan, Mbak Wes ya, seperti pemeriksaan BRCA gitu. Ya kalau mereka dengan tadi ya di bawah 50 tahun. Jadi kalau untuk dia kenanya di atas 50 tahun, saya nggak perlu meriksa BRCA. Lihat lagi. Jadi memang perlu pohon pedigree ya, pohon silsilah keluarga gitu. Ke dia kanker payudara triple negatif misalnya, lihat lagi ada riwayat keluarganya yang lain nggak yang kena gitu. Saya dapetin hampir ya 40-50% itu ada. Kalau triple negatif nih ya, satu. Atau kedua mereka yang hormon positif yang di bawah 50 tahun. Atau kanker payudaranya nyebrang ke sebelah ya, sisi kontralateral ke sebelahnya itu juga gitu. Atau dengan riwayat keluarga mengalami ginekologi malignancy, jadi kanker di perempuan lah gitu ya, kandungan ya, mau endometrium, ovarium, peritoneum, salving. Cervix tidak. Cervix bukan karena itu. Ya. Sepertiga bawah tuh bukan penyebab kanker mulut rahim tuh bukan genetik gitu kira-kira. Nah, jadi kalau genetik perlu pemeriksaan BRCA. Nah, masalahnya sayangnya pemeriksaan BRCA ini nggak bisa di semua tempat ya. Di rumah sakit pemerintah pun belum bisa dilakukan. Genomic profiling itu belum bisa dikerjakan. Jadi hanya kita kayak, aduh selamat belum ada, jadi nggak usah segitu. Nah itu, karena itu perlu dilihat ya. Jadi pemeriksaan BRCA tadi dan sebagainya. Masih boleh hamil nggak sih dok sebenarnya untuk nah pembicaraan ini sebenarnya saya tidak bisa pukul rata. Jadi masing-masing tentu setiap pasien memiliki karakteristik sendiri. Tetapi yang gampangnya secara general boleh. Kapan? Satu tentu pada mereka yang kalau untuk mereka yang triple negatif mudah ya, karena nggak perlu obat hormonal. Mereka yang HER2 positif juga nggak perlu hormonal kan. Jadi mudah untuk kalau mau hamil lagi. Gitu. Tapi permasalahannya adalah pada mereka yang kanker payudara yang hormonal positif. Itu yang permasalahan. Kenapa? Ketika hamil, hormonnya naik semua. Dan ini bisa mengganggu. Apalagi pada mereka yang bayi tabung. Kan tentu bertaburan dengan hormon ini yang susah.
Jadi mesti dilihat karakteristiknya. Yang jelas bahwa pertama stadium-stadiumnya stadium awal ya. Tuh, maksudnya kalau pertanyaan siapa sih dok yang bisa pada yang hormonal yang boleh hamil. Yang kedua, dalam waktu paling tidak 3 tahun itu tidak terjadi relapse, tidak terjadi muncul kembali. Ya. Yang ketiga, tentu gambaran ya tadi stadium awal hubungannya. Ya, jaringan kankernya bersih ya. Tidak ada invasi dan sekali lagi dalam 3 tahun itu tidak mengalami kemunculan kembali. Nah, itu yang bisa dilakukan. Gitu kira-kira. Kalau untuk sadari itu ya dok ya, itu di usia berapa sih mulainya dok? Apakah di awal-awal dia mens sudah harus mengingat bahwa kanker payudara itu banyak terjadi di umur sebenarnya dewasa muda ya. Jadi di atas 25-an, tetapi di 20 tahunan harusnya sih kita sudah mulai memaparkan ya anak-anak kita dengan melakukan pemeriksaan tadi ya, sadari tadi, periksa payudara sendiri atau breast self examination 1 minggu setelah menstruasi selesai. Maksudnya apa? Dengan demikian dia terbiasa. Jadi tidak tergagap-gagap. Saya punya pasien yang jadi gini ya Mbak Wes, lucunya kadang-kadang ya, tapi dokter nggak boleh ketawa ya, mesti jaim kan gitu. Ya jadi S2 nih, tapi pengetahuan sikapnya dan perilakunya itu beda banget dengan backgroundnya tadi. Kenapa? Dia punya benjolan, dan benjolan itu sebenarnya jinak ya. Kalau udah 3 tahun kemudian dia datang pasti udah kemana-mana. Jinak. Permasalahannya adalah karena takut. Dan dari zaman dulu saya kecil juga, ini nggak boleh, kalau benjol nggak boleh pegang-pegang, bisul nggak boleh pegang-pegang, itu tambah gede begitu. Jadi akhirnya setiap dia mandi, saya mau ketawa, takut dosa juga ya. Iya. Setiap mandi pasti selalu dilompatin. Setiap mandi selalu dilompatin. Jadi 3 tahun itu benjol ada di situ. Gitu. Ya alhamdulillah jinak, tapi maksudnya the way of thinking itu yang aduh, ternyata kayak gini ya. Dan itu dan itu mewakili Mbak Wes, mewakili potret ya manusia Indonesia mungkin seperti ini gitu. Ya, itu yang perlu lebih. Segencar itu promosi sadarnya begitu dia mandi malah dilawan. Makanya di Oktober inilah jadi kita ya promosi ya, buat promosi kesehatan. Jadi buat teman-teman sekalian jangan lupa sadari gitu. Ya, sadari nggak akan berubah kok kalau dipegang-pegang sendiri loh ya. Kemudian lakukan USG ya. Untuk mereka-mereka dengan riwayat keluarga ada fibrokistik disease, ada kista, ada FAM ya, tumor jinak begitu, itu perlu dilakukan. Berapa kali dok? Setahun, paling tidak setahun sekali. Paling tidak setahun sekali. Nanti rekomendasi berikutnya bergantung daripada temuan tadi. Ya. Penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan USG tambah mamografi pada umur di atas 40 tahun plus dengan pemeriksaan dokter 80% menyingkirkan kejadian kanker payudara udah lanjut gitu. Makanya jadi perlu sekali buat teman-teman sobat sehat ya untuk melakukan pemeriksaan tadi. Oh dok sakit, untuk mamu mungkin, tetapi untuk USG tentu tidak. Sakit hati sih bayarnya, tetapi untuk USG-nya mungkin tidak ya, gitu kira-kira. Iya. Dok, satu lagi terakhir ya, kanker payudara pada pria. Pada pria, alhamdulillah pada pria itu 1 di antara 10.000 ya. Ya. Tapi banyak nih ditemukan pada orang-orang yang itu dok, di gym. Ya, jadi ya. Padahal kan sehat loh dok, mereka tuh gym gitu. Tapi ada beberapa kasus, saya lihatnya orang-orang yang berbadan-badan ginekomasti, kan gini, perlu dibedakan ya, ginekomasti. Jadi ada payudaranya, jadi timbul payudara atau memang kanker payudara ya gitu. Jadi kalau ginekomasti emang mungkin karena dia menggunakan kan kebanyakan, mohon maaf ya, kebanyakan orang-orang yang ingin bodybuilding itu dia menggunakan anabolik steroid gitu. Dan anabolik steroid ini menyebabkan salah satunya adalah terjadi ginekomasti tadi. Gitu. Ginekomasti apa dok? Ginekomasti itu artinya bukan kanker, tapi payudaranya, jadi ada payudaranya begitu jadinya. Karena tapi pengaruh hormonal. Sih, dok. Nah, sebenarnya gini, kanker payudara itu karena suplemen lucunya itu laki-laki itu nggak punya payudara sebenarnya. Oh. Jadi nggak ada jaringan payudara, itu tidak ada. Kan definisi jaringan payudara itu ada jaringan kelenjar susu, kemudian kelenjar lemaknya ada, dan jaringan penunjang begitu kira-kira. Jadi kalau ada kanker payudara pada laki, itu dia nempelnya ada di ototnya saya lupa nih jadi otot dada ya, di otot dada begitu kira-kira. Jadi masalahnya adalah makanya kenapa kalau kanker payudara kena di laki cepat mati, gitu. Nembus kemana-mana karena dia nggak ada tempatnya gitu. Gitu. Jadi
Ya, alhamdulillahnya lebih sedikit ya, satu. Ya. Kedua, juga perlu dilihat tadi, balik lagi pedigree tadi ya, pohon keluarga. Ada riwayat di keluarga nggak? Gitu. Walaupun di keluarganya yang payudara adalah perempuan, tapi yang Perempuan. laki-laki juga tetap harus curiga. Bisa. Tapi ya rendah tadi ya. Rendah. Gitu. Oke. Baik dok, banyak Ya. pertanyaannya kayaknya. Ya. Terus let's talk at home nih dok, ya kan? Jadi peran home dalam penanganan kanker payudara itu apa? Ya, tentu di sana ya banyak sekali sebenarnya peran daripada onkologi medik di sana. Yang pertama dari mulai penyuluhannya, edukasinya ya. Yang pertama dari mulai sadari kemudian bagaimana mengajarkan perlunya dilakukan pemeriksaan meskipun setahun sekali ya, USG, mamografi, dan juga dari edukasi apa saja yang perlu dikerjakan, serta dari apa saja yang perlu dikerjakan, maksudnya dari mulai biopsinya, misalnya dia kanker ya, kemudian mengkonsulkan ke dokter bedah onko, kemudian melakukan penentuan nih obat apa yang perlu diberikan dan sebagainya. Terapi sistemik gitu. Banyak sekali teman-teman klinisi ya yang salah dalam menggunakan pengobatan. Artinya pasien ini pasien premenopause. Ya, premenopause ya, yang diberikan obatnya obat menopause. Padahal obat itu kerjanya kalau dia premenopause tentu ovarium yang masih sedang kuat-kuatnya gitu. Justru harusnya kerja di situ. Itu dia. Tetapi diberikannya obat untuk orang yang postmenopause. Nah, obat postmenopause nggak kerja lagi di ovarium, tapi kerja di sekelilingnya. Ini masih jalan nih. Nah, itu yang kadang salah kaprah. Nah, situlah letak karena kita belajarnya ya medical oncology itu belajar yang ininya benar-benar nggak paham, ini nggak lulus begitu kira-kira. Dan pemilihan obat-obat apapun tentu kami tidak melakukan cutting ya, nggak melakukan operasi, tetapi manajerial seperti itu, pengobatan, kemudian apa lagi yang dilakukan, tindakan apa, obat apa yang perlu diberikan, kemudian menangani efek samping apa, tentu itu yang kita lakukan gitu. Tuh. Serta satu lagi yang terakhir adalah yang berhubungan dengan genetik. Teman-teman di medical oncology tentu paham dan mengenai masalah konseling genetik ya. Bagaimana perlu lakukan konseling genetik buat teman-teman ya, buat sobat sehat yang ada riwayat tadi yang saya sebutkan ya, kanker payudara di umur di bawah 50 tahun atau riwayat keluarga ada ginekologi malignansi dan sebagainya, sehingga pulang di rumah tidak tambah stres begitu kira-kira. Itu yang harus dilakukan. Gitu Mbak Wes, kira-kira peran home tadi. Terima kasih. Itu semua pertanyaannya untuk saat ini di bulan peduli kanker payudara. Iya. Mudah-mudahan ya dengan sesi ini ya kita mudah-mudahan buat teman-teman menjadi ya, kalau ada pertanyaan ada yang curious yang ingin bertanya, silakan ya ditanyakan, nanti kita akan bisa buat jadi IG atau bisa juga buat YouTube. Nah. Baik sobat sehat, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Let's talk at home. Kita nanti sambung dengan yang lain lagi, yang lebih populer. Sampai jumpa. Salam sehat.